الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau-beliau yang telah membantu saya hingga membuat saya berani berdiri di sini. Yang pertama, ucapan terima kasih kagem Bapak Kiai Nur Muhammad Sodik beserta Ibu Ani. Yang kedua, kagem ibunda tercinta Ibu Umiani, kagem Ibu Syariah, Ibu Munirotus Sodria, dan semua tim Ubudiyah Himata yang telah banyak membantu saya. Terima kasih sedanten atas ilmunya, bimbingannya, sarannya, dan kritikannya. Terutama buat rekan-rekan semua majelis taklim tercinta, terima kasih atas dukungan panjenengan sedanten. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya nabi pemberi syafaat pada hari akhir nanti. Ibu-ibu seneng sholawatan napa mboten? Alhamdulillah, Allah saja senang bersolawat, masa kita enggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dari itu, monggo sejenak sholawatan nggih. Masih suarane kula merdu, mohon dinikmati. Ya Nabi salam alaika Allah, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Monggo sepindah malih. Ya yang ketiga kalinya, tak lupa ucapan terima kasih sedalam-dalamnya buat tuan rumah sekeluarga sekaligus tim Hikmata yang telah menyediakan waktu, tempat, dan segala sesuatunya demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini, ibu-ibu niku nggih lek ajeng nampa ngaji pripun rasanipun? Bingung. Bingung mumet. Seneng. Luar biasa. Bingung mumet tapi seneng. Karena apa, Bu? Dalam setiap acara, setiap kegiatan, tuan rumah niku selalu menjadi orang yang serba nopo. Yang pertama, serba repot. Tuan rumah niku serba repot. Sing biasa dodolan, prei nek dodolan. Nopo Mbak
dodolan, aku nampa ngaji. Alhamdulillah repot tapi senang. Yang kedua, sing biasain goreng peyek, peyeknya didobeli. Sing biasain goreng kerupuk, didobeli goreng kerupuk kakak. Nah, niku kerepotan nih. Tapi sekali lagi repot tapi senang. Yang kedua, tuan rumah itu menjadi orang yang serba salah. Bilangnya apa kok serba salah? Majelis taklim Sambil Covid ini anggotanya pinten Bu? Kalau ngertosnya gurme 100 lebih. Lebih enggak tahu. Pinten Ibu pengurus? 115. Tidak mungkin tuan rumah niku menyediakan segala sesuatunya yang memenuhi keinginan tiang 116. Nggih napa mboten? Misalnya diingoni soto. Sing seneng soto komentare alhamdulillah enak mang soto bareng-bareng, suwi gak mangan soto. Tapi sing boten seneng soto, ya mesti enten komentare sing capare kakean, sing ayame lali, sing sambele lali. Syukur-syukur boten sendoke sing lali. Lah nek sendoke sing lali, ya bahaya niku. Dipuluk jadi soto guys, nggak bisa. Yang ketiga, tuan rumah itu menjadi orang yang selalu penuh cinta. Kenapa? Lek mboten krono ngaji, koyoke nggak mungkin nggih Bu. Dalam semalam kita dikunjungi tiang sedanten niki wau. Nah, makanya karena cinta sama tuan rumah niki yang terjauh pun Ibu majelis niki. Moncong luwe niku berangkat ke sini menyeberangi beberapa sungai. Menyeberangi sungai lewat napa berapa jembatan yang dilewati? Oh ya mboten. Yang dari Kaeng datang ke sini niku direwangi nyebrang Sungai Nil. Dharma Kencana 2000. Kenapa dari Rosi tiketnya sekali seberang 2000? Kula ya dereng nate nyoba. Maka dari itu jajal, lek gak cinta sama tuan rumah, lek aras-arasen budal. Alah, Mbak Nafila loh, dina aku kaya ora budal. Aku aras-arasen. Enten sing ngoten niku. Ange Budi. Alhamdulillah, begitulah Bu, yang namanya kita masih bernafas, kita masih hidup, kita tidak akan terhindar dari 3 hal. Yang pertama, kita tidak akan terhindar dari yang namanya kematian. Niku hakul yakin boten usah dibahas. Yang kedua, kita tidak akan terhindar dari namanya ujian dan cobaan, entah itu ringan, entah itu berat. Yang ketiga, ya ini yang sering kita nikmati, kita tidak akan terhindar dari lisan. Lisannya sinten? Lisan kita sendiri, lisannya koncone, lidah tetangga, juga lidah mertua. Nah begitu, selama kita hidup, insya Allah kita nggak akan terhindar dari 3 hal yang demikian. Polanya nopo Bu? Karena yang namanya manusia sawang sinawang, nggak tahu keadaannya sebenarnya. Ketoke bahagia, kok kan nggak tahu apa yang dialami sebenarnya. Bu, posone pun kurang pinten-pinten. Rolikur dino, nopo mawon sing pun disiapkan damel nyambut puasa. Kita menyiapkan biasanya baju baru untuk lebaran, sampun. Ada yang menyiapkan mukena. Mboten napa-napa, tirose Pak Kyai Sotik niku angsal kok damel penyemangat kita berpuasa. Bulan puasa niki Bu adalah bulan yang penuh
niku dinamakan bulan Ramadan? Ada yang tahu? Bulan puasa dinamakan bulan Ramadan karena pada waktu pertama kali Nabi dan para sahabat melaksanakan ibadah puasa niku, cuaca panasnya ekstrim luar biasa. Jadi para sahabat niku tenggorokannya serasa kering seperti terbakar dan badannya lesu yang luar biasa. Maka untuk mengenangnya, Nabi Muhammad menamakannya dengan bulan Ramadan yang artinya bulan pembakaran. Rono tenggorokannya rasanya koyok terbakar. Lah kula niki nggih koyok terbakar. Izin minum riyen nggih. Dalam makalah lain, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena pada bulan tersebut, seperti yang kita ketahui, dosa-dosa kita diampuni, dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua amal kebajikan yang kita laksanakan. Bu, selain yang kita sudah siapkan tadi, siap bayar utang poso, siap mukena baru, baju baru, ada beberapa hal yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, sambutlah bulan Ramadan dengan hati yang riang gembira. Seperti kan ibaratnya bulan Ramadan itu tamu yang kita tunggu kedatangannya. Lek tamu sing disuweneng niku nyambutnya kan suweneng lho, Bu. Nah, sekarang di TV sudah keluar kok iklan marjan. Nah, itu tanda-tandanya sudah dekat Ramadan, mesti iklan marjan juga sudah keluar. Seperti lagu Natompi nih Bu. Kalau pengen nyanyi tapi di rumah ini wes semampunya nggih. Ramadan datang, hati alam pun riang menyambut bulan Ramadan. Umat bergendang, kumandang azan, bertanda hati yang senang. Mampu aku suaranya. Bu Ani. Yang kedua, kalau kita sudah senang menyambut bulan Ramadan, kita menyambut dengan bersedekah. Kalau teng Jawi biasa toh Bu, kalau ajeng Ramadan itu unggahan nggih. Nah, masak-masak diterne teng tonggo-tonggo nih. Kalau kita di sini biasanya kita makan-makan bersama keluarga yang dekat Himata, biasanya masak-masak di Himata. Monggo niku kita niatkan bersedekah agar kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang riang gembira tadi. Yang ketiga, senang hati empuk, sedekah empuk. Yang ketiga nopo? Yang ketiga, kita sambut bulan Ramadan dengan meminta maaf. Teng status pun kata nopo boten ucapan. Biasanya kalau menyambut bulan Ramadan di status-status itu selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau tambi filin, insya Allah sudah kita laksanakan ya Bu. Dari dulu setiap ngaji terakhir kita maaf-maafan sama teman. Nah, ini yang sering kita lupa. Ulang deh. Kita minta maaf sama teman, mengucapkan selamat Ramadan kepada orang lain, tapi kita lupa mengucapkan selamat menyambut Ramadan, kita lupa meminta maaf pada orang yang di rumah. Nggih napa mboten? Sama saya juga. Maka benjing dijajal nggih. Saderenge masuk puasa, ya Pak, Mas, selamat menyambut bulan Ramadan nggih. Maaf lahir batin. Siap Bu mencoba? Oke guys, mari kita coba puasa nanti. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu monggo kita sambut bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan penuh pengampunan, dengan hati yang riang gembira, dengan
suci. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebelum kula akhiri, monggo sareng-sareng maos doa bulan Rajab nggih. Semoga kita diberi kesehatan dan umur panjang hingga bisa bertemu bulan Ramadan bulan depan dan bulan Ramadan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Sekian dari saya, jelas yang kula sampaikan banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, kula pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum